mesti tidak ada keraguan kita untuk mengikuti beliau. Mesti tidak ada keraguan. Paham? Paham? Bapak Ibu, saya mau tanya. Nah, kita kembali masuk ke materi ya Bapak Ibu ya. Sepakat nggak kalau seandainya sekarang kita berbicara tentang Maulid Nabi, maka kita akan meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Materi ini sepakat nggak kita? Bahas kalau meneladani itu artinya mengikuti, betul? Cocok kan dia Bang? Tapi kita harus sepakat dulu nih, cocok kan kira-kira? Segala apa yang ada pada diri Rasulullah dan dilaksanakan oleh nanti tanda-tanda ceramah memang sudah harus berhenti ini Pak Sekdan. Apalagi kopinya kayaknya nggak ada ini Pak. Kalau biasanya ceramah kalau nggak ada kopi nggak lama-lama betul Pak. Ya. Ini bukan maksudnya minta kopi nih Pak. Halo, ya mudah-mudahan panitianya paham aja gitu. Lanjut ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nih, kita sepakat bahwa meneladani Rasulullah SAW itu wujud kita, betul? Sekarang saya mau tanya Pak, istrinya Rasulullah itu ada berapa? Halo, ada berapa Pak? Ada 11. Ibu ada berapa Bu? Ada berapa? 9. Yang di depan saya ada berapa istrinya Rasulullah? Ada 9. Nah Bapak Ibu sekalian, yang ada makamnya, kuburannya di sekitar Masjid Nabawi itu 11 orang istrinya Rasulullah. Berapa Bu? Kemudian satu lagi makamnya ada di Masjid Kuba, istrinya Rasulullah SAW yang dari Mesir ketika itu. Jadi istrinya Rasulullah berapa? Halo? 11 makamnya yang ada di sekitar Masjid Nabawi, satu yang ada makamnya di dekat Masjid Kuba. Berapa jumlahnya? 12. Nih saya mau tanya, Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah, perintahnya lihat kita pula ghaiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang muttaqin. Artinya Al-Quran itu, sekarang saya mau tanya, kalau seandainya Bapak Ibu hadirin, di dalam Al-Quran itu bapaknya nikah lebih dari satu, di Al-Quran itu benarkah ada ayatnya di dalam surah An-Nisa? Halo, benar gak? Artinya perintah. Halo, kayaknya lemas di masa kayaknya gak sepakat materi ini. Halo, halo, yang membolehkan itu Bapak Ibu sekalian perintah Allah bukan? Halo, Bu, Ibu, perintah Allah bukan? Katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai aku, maka fattabi'uni, ikuti gitu. Sekarang saya mau tanya lagi, sepakat Bapak Ibu sekalian kita ingin mentauladani? Ini kayaknya teman-teman. Waduh, ini agak celaka kita malam hari ini. Tapi mohon maaf Pak Sekdan, apa namanya, mobil untuk saya pulang kalau langsung diarahkan ke sana, takut nanti didemo sama ibu-ibu. Baik, halo, istrinya Rasulullah berapa Bu? 12. Kalau seandainya di dalam Al-Quran, ini bukan sana, di dalam Al-Quran dibolehkan nikahnya yang pertama 1, 2, 3 sampai 4. Perintah Allah bukan? Bapaknya boleh. Ini kayaknya nggak sepakat nih dengan materi Bapak Ibu sekalian. Halo, lanjut ya Bu ya? Lanjut nggak? Lanjut, baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Ya Allah, kayaknya kesepakatan ini kayaknya dibatalkan begitu saja. Padahal MOU sudah disaksikan oleh Pak Sekda. Bapak dan Ibu, halo, Bapak dan Ibu. Nah, Rasulullah SAW, halo, Rasulullah SAW itu Bapak Ibu sekalian, Nabi yang paling tampan di dunia. Kita kenal sehari-hari, biasanya kita kalau ditanya siapa Nabi yang paling tampan, jawabnya siapa? Ibu, Nabi yang paling tampan siapa? Sebenarnya tidak ada Nabi yang bisa mengalahkan tampannya Rasulullah. Suatu ketika Pak Sekda, itu kan ada namanya Abu
Sofyan, ada namanya Abu Jahal. Abu Sofyan dengan Abu Jahal. Abu Sofyan itu walaupun dia sudah masuk Islam, sebelumnya dia adalah orang yang sangat benci dengan Rasulullah SAW. Tapi bukan benci dengan sosoknya, bukan benci dengan fisiknya Rasulullah, tapi benci dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi ketika mereka bertemu dengan Abu Sufyan dengan Abu Jahal, laki-laki apa perempuan? Itu laki-laki, Pak. Andai saja beliau itu perempuan, Masya Allah. Kenapa? Karena mereka pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Wajahnya Rasulullah itu bercahaya. Bayangkan Bapak sekalian, ketika Rasulullah lewat di tengah padang pasir yang tandus, matahari pun tidak berani langsung bersinar kepada Rasulullah SAW, ditutupi oleh awan karena hebatnya cahayanya Rasulullah SAW. Luar biasa. Jadi Abu Sufyan, Pak, Abu Sufyan dan Abu Jahal suatu ketika ingin melihat Rasulullah karena terpana dengan ketampanannya Rasulullah. Ngendak-ngendak dia datang. Ternyata pas lagi ngendak-ngendak begini, tabrakan Abu Sufyan dengan Abu Jahal. Cengkir aja, bertabrakan. Allah ini dia. Kamu nih. Ternyata mereka itu berdua orang Megana. Rumahnya dekat rumah Pak Sekda. Nah, kenapa kamu? Oh, enggak apa-apa. Kamu juga enggak apa-apa gitu. Enggak mengaku kalau pengen mereka melihat wajahnya Rasulullah. Suatu ketika 2-3 hari dari situ ada hujan gerimis. Kata Abu Sufyan, ini barangkali kalau hujan gerimis begini, Abu Jahal gak mungkin keluar rumah untuk melihat Rasulullah. Saya kangen betul ingin melihat wajahnya. Nah, kata si Abu Sufyan juga begitu. Kayaknya nggak mungkin si Abu Jahal ini. Akhirnya dalam keadaan gerimis, mereka mengendap-endap lagi dari belakang geser mundur-mundur. Tabrakan punggung. Loh, sekarang bobo ini nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, saking terpana dengan ketampanannya Rasulullah SAW. Itu dijelaskan Rasulullah itu wajahnya bercahaya, kulitnya dia tidak terlalu putih dan tidak juga hitam. Kemudian dadanya bidang tetapi tidak kurus dan juga tidak terlalu gemuk. Rambutnya lurus, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa Rasulullah. Agak ikal-ikal sedikit tetapi tidak keriting. Hebatnya Rasulullah. Banyak diceritakan di dalam kitab Al-Ghazali ya. Saya pernah itu Pak Sekda di Palembang itu acara maulidan kayak gini nih, sekaligus langsung ada perjanjian karena ada anak yang akikoh. Kebetulan pada malam hari ini Pak Sekda ada juga nanti kita doakan akikohnya anak kita, anak Aisyah binti Muhammad Afri ya. Nanti kita doakan sama-sama karena dalam kegiatan ini sekaligus dalam rangka juga sekaligus beliau ikut berpartisipasi dengan mengakikohkan putri beliau. Nah, saya pernah di Palembang itu langsung merhaban 7 orang. Saya bilang kompak amat bibitnya dulu apa kompak juga bibit saya begitu Bapak Ibu sekalian. Halo Rasulullah. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam beliau sedang Bapak Ibu sekalian lewat di hadapan ibu-ibu yang merupakan istri-istrinya Perdana Menteri dan istrinya Raja ketika itu di zaman Nabi Yusuf, maka mereka ketika itu dikasih buah dan dikasih pisau, saking terpananya dengan ketampanan Rasulullah, maka apa yang terjadi Bapak-Bapak sekalian? Mereka tidak memotong buahnya itu, tetapi memotong jari mereka karena terpana melihat ketampanan Nabi Yusuf. Andai saja Rasulullah tampannya tidak ditutupi dengan akhlaknya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah diutus itu sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian sebagai rahmat itu Bapak Ibu sekalian maknanya apa? Rahmat itu Pak Sekda itu salah satu sifatnya Allah yang wajib sebenarnya hanya milik Allah, tetapi saking hebatnya Rasulullah Allah titipkan juga sifat itu kepada Rasulullah. Luar biasa kan? Halo. Nah, tampaknya Rasulullah SAW itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlaknya yang mulia. Halo. Kalau seandainya Rasulullah itu Allah nampakkan secara zahir dengan penampakan yang sebenarnya, kehebatan tampaknya Rasulullah SAW, maka tidak ada satu pun makhluk yang namanya manusia diutus oleh Allah di muka bumi ini yang mengalahkan ketampanannya bagi Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham Bapak Ibu?
ini harus kita pahami supaya dasar cinta di dalam hati kita mendalam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau umur 25 tahun, lalu ada seorang wanita yang bernama Siti Khadijah, terpana dengan ketampanan Rasulullah SAW. Dan memang Pak Seda, Siti Khadijah ketika itu umurnya 40 tahun, tapi cakepnya luar biasa. Saya pernah baca dalam salah satu kisah Riyadhus Sahabat, Bapak Ibu sekalian, Siti Khadijah itu kalau dia lewat di jalan, terpapaslah dengan laki-laki ketika itu melihat wajahnya Siti Khadijah, maka kaki mereka melangkah dengan sendirinya, tidak terasa walaupun ada panik di hadapannya. Saking cantiknya Siti Khadijah. Tapi mohon maaf Pak Sekda, kalau sekarang ibu-ibu di kampung kita umur 40 tahun itu kayaknya sudah hancur, Pak. Halo, Bu, Ibu. Tapi Khadijah walaupun dia sudah 2 kali menikah, halo, orangnya luar biasa, harta kekayaannya banyak, 2/3 Mekah dia kuasai dengan kekayaannya. Maka Bapak Ibu sekalian, dia tetap menjadi wanita yang cantik jelita. Sebelum beliau melamar Rasulullah, ada 3 tokoh-tokoh besar ketika itu sudah berniat untuk melamar Khadijah. Saya bertanya, Bu, yang melamarnya itu Khadijah apa Rasulullah? Khadijah. Yang melamar Pak, Khadijah apa Rasulullah? Khadijah. Artinya Bapak Ibu, kalau seandainya kita punya anak gadis tuh, halo Bapak, kita punya anak gadis sudah masuk umur nikah, Kapan Pak Ustadz dia umur nikah? Lihat perilakunya anak gadis kita. Anak gadis kita itu kalau sudah gila dia dengan cermin, Bu, halo Pak, kalau dia sudah suka dengan cermin, selalu keluar rumah dengan berhias, itu tandanya anak kita sudah minta dinikah. Ini kadang-kadang orang tua nggak paham. Betul Pak. Anak di bawah laki-laki dia bangga. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah Bu, Budina, Masya Allah, anak saya itu ternyata cantik luar biasa. Itu si Agus di bawah jalan-jalan anak saya, udah pulang 2 hari baru pulang. Kadang-kadang kita bangga. Makanya Pak Sekda, mohon maaf, sekarang memang zaman kemajuan luar biasa. Kalau dulu Pak Sekda kita nanam kelapa, itu 7 tahun baru berbuah. Nanam durian, Pak Ustadz ya, itu kadang-kadang sampai 10 tahun baru berbuah, gitu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kalau dulu nanam padi itu 6 bulan baru bisa dipanen, betul? Betul nggak? Sekarang nanam padi Bapak Ibu itu nggak perlu 6 bulan, 3 bulan sudah panen, betul? Betul nggak? Kelapa, jangankan 7 tahun, tanam tahun ini, tahun depan sudah buah, betul? Tanam durian, nggak lama-lama, dulu sampai 7 tahun, 8 tahun, sekarang paling lama 4 tahun, 3 tahun sudah berbuah durian, betul? Hebatnya lagi, anak kita sekarang ini Bapak Ibu, nikah baru 4 bulan, sudah lahiran. Hebat zaman kemajuan, betul? Halo? Dan kita tidak malu itu, katanya kemajuan, betul gak? Saking majunya, 9 bulan, itu 4 bulan sudah lahir. Hebat gak? Kok hebat sih? Kalau yang kayak gini cocok kan? Bu, Ibu, kalau ceramahnya kepanjangan itu mana ya? Jangan saya lempar dengan HP, karena HP-nya agak lebih mahal daripada saya kena. Lanjut ya Bu. Nih, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika memang anaknya kita sudah melihat ciri-cirinya, sudah layak untuk dinikahkan, carikan suami yang baik untuk anak kita. Halo? Carikan suami yang baik. Jangan pandang rupanya, jangan pandang hartanya. Mohon maaf saya cerita. Anak saya nomor 2 ketika itu selesai hafalan Qur'annya di Pondok Al-Hayat Jakarta Timur. Alhamdulillah dia menghafal cukup dengan waktu 5 bulan 2 minggu hafal 30 juznya. Termasuk tercepat kedua di Indonesia tamatan tahun 2017 ketika itu di Pondok Al-Hayat Jakarta Timur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk supaya bacaannya bersanad, maka saya masukkan dia di Pondok Al-Wildan Internasional. Karena 60% daripada tenaga pengajarnya itu tenaga dari Timur Tengah semua,
dan dia semuanya bersanad. Tapi celakanya masuk di Al-Wildan Bapak Ibu sekalian 60 juta dan setiap bulannya 5 juta. Ternyata saya gak cukup dananya untuk masukkan anak di sana. Ada program beasiswa ketika itu. Seluruh Indonesia, Pak Sekda, cuma diperlukan 20 orang saja yang dapat beasiswa. Anak saya mau daftar, celakanya KTP saya hilang juga. Untuk daftar itu syaratnya harus pakai KTP orang tua asli. KTP-nya hilang. Waduh, terpaksa harus pakai fotokopi. Saya sudah wa ya tawakal Allah wa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya dengan Allah dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, Allah yang bantu menyelesaikan itu. Sudah, walaupun fotokopi, lanjut aja, lanjut. Setorannya hafalan 2 juz langsung. Walaupun online di dalam kamar pakai kamera, langsung setoran 2 juz. Alhamdulillah, dari seprovinsi Lampung lebih kurang ada 75 orang yang mendaftar dari Lampung, yang diterima satu-satunya dari Lampung itu anak saya. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan Bapak Ibu sekalian 2018 ada salah satu ustadznya yang baru pulang dari Madinah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya, yang sengaja karena dia berprestasi dari Madinah diminta oleh yayasan untuk ngajar di Al-Wildan. Ternyata syaratnya dia mau ngajar di Al-Wildan tapi tolong carikan istri. Nah, oleh Al-Wildan disurvei 30 orang, anak saya yang masuk. Padahal surveinya saya juga gak tahu. Kenalnya gak lama, Pak, mohon maaf. Begitu 1 minggu dia telepon saya dan belum pernah saya ketemu dengan orangnya. Yang ingin melamar anak saya itu saya belum pernah jumpa. Dia telepon, Assalamualaikum Abi, saya berbicara dengan Pak Yantori, kata beliau begitu, Ustaz Yantori. Dia perkenalkan nama saya Habibullah, tenaga pengajar Al-Wildan, dan saya dengan izin Allah mohon maaf, saya ingin melamar anak Bapak. Cuma lewat telepon dan saya tidak melihat banyaknya. Cuma lewat telepon. Nah, ketika itu Bapak Ibu sekalian saya tanya, Ananda, apa yang dipunyai untuk bisa melamar anak saya? Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan hafalannya ketika masih di Indonesia. Lalu dia hafal 572 hadis dan secara spesifik dia memahami fikih wanita. Saya bilang, dengan ucapan bismillah lamarannya saya terima, minggu depan saya akan nikahkan. Gak pernah ketemu. Masya Allah. Jadi mohon maaf, kalau seandainya kita punya anak sudah waktunya untuk nikah, dia Pak, kalau dia sudah dengan cermin terus sebentar pasang lipstick, karena mau apa saja, perempuan ini memang biayanya agak mahal ketimbang laki-laki. Betul. Kalau kita ini Pak, kalau kita ini cukup simpel aja. Ini kebetulan saya agak sedikit mahal ini karena memang untuk materi ceramah Bapak Ibu sekalian, ya biar agak lumayan gitu. Jadi kalau perempuan itu Pak Sedan atas kadang-kadang paling murah 50.000, yang harga untuk dibawa pesta 250.000 gitu. Saya agak mahal-mahal itu, bapaknya tahu gini. Betul. Yang atas 250.000 turun ke bawah 400.000, betul ya? 400.000. Nah, bukan cuma ini Pak, ada juga di dalamnya. Di dalamnya 50.000, betul. 50.000 turun ke bawah 100.000. Di dalamnya 50.000. Ada lagi yang di dalamnya Pak. Ada lagi yang di dalamnya 10.000. Pembantu. Paham saya. Perempuan itu agak mahal, betul. Betul Bu. Belum lagi naik ke atas. Betul nggak? Kalau dulu Pak Sekda, mohon maaf, di Menggala itu kalau kita jalan-jalan di jalan itu kan ada orang-orang duduk itu, perempuan-perempuan garis-garis cantik di depan rumah sambil nyulam di atas kain. Betul. Betul nggak Pak Sekda? Ketika kita merindukan itu, berarti yang kita merindukan diri kita untuk diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Paham Bu? Lanjut kan? Baik, 5 menit lagi ya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Rasulullah itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita memperingati maulidnya Nabi, maka sebenarnya kita memperingati hari wafatnya Rasulullah juga. Karena Rasulullah itu wafatnya Bapak Ibu sekalian pada tahun ke-11 Hijrah. Tahun berapa Bu? Tepatnya 632 tahun Masehinya. Halo? 632 Masehi. Harinya juga hari Senin. Harinya juga hari Senin. Tanggalnya juga tanggal 12
Jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan Pak Sekda, yang lebih sahih hadisnya ketika kita peringati itu adalah memperingati wafatnya baginda Nabi Rasulullah SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Harinya hari Senin juga Bapak Ibu sekalian, tahun ke-11 Hijriah. Paham? Nah, kita dapat ilmu ya Bapak Ibu sekalian. Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam hidup ini memang Rasulullah menjadi standar dalam kehidupan kita. Cinta kita mesti cinta sejati kepada beliau. Bapak Ibu, halo. Allah ya Nabi, ya Rasul, salam alaika, ya Nabi, salam alaika, salawatullah alaika. Cukup, Bapak Ibu. Yang paling mantap dalam kehidupan Rasulullah itu yang perlu kita jadikan tauladan dalam kehidupan. Makanya Bapak dan Ibu hadirin Bapak, yang pertama kita pahami bahwa Rasulullah itu sangat sayang betul dengan istrinya. Rasul itu Bapak Ibu sekalian, kalau dia marah gak pernah dia sampai menyakiti hati istrinya. Gak pernah. Ngomong kasar itu gak pernah. Marahnya Rasulullah dengan istrinya apa Bu? Halo? Bagaimana marahnya Rasulullah itu dengan istrinya? Gak ditegur saja. Gak ditegur saja.